Saya ingin berbicara hari ini mengenai embracing God's guidance in life. Jadi tema bulanan kita adalah discovering God's will. Tapi di minggu yang ketiga ini kita akan berbicara mengenai bagaimana hidup kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Dalam ibadah 1-3, Pastor Andi sudah menyampaikan khotbah tentang hidup dipimpin Tuhan. Sekarang saya Inggrisin dikit Bapak Saudara. Jadi embracing God's guidance in life. Ini judulnya saya tanya ChatGPT menurut saudara-saudara ya. Jadi saya juga butuh tuntunan ChatGPT. Nah Bapak Saudara, yang selanjutnya next slide. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara terbaik memahami tujuan atau fungsi dari sebuah benda. Nah kadang-kadang kita beli barang baru, kita tuh gak tahu kegunaannya apa. Kebetulan Bapak Saudara, puji Tuhan saya kemarin baru beli mobil baru Saudara. Nah karena memang sebelumnya gak punya mobil Bapak Saudara ya. Jadi saya dapat namanya petunjuk manual. Nah, manual book atau kita sering katakan. Petunjuk manual. Sebenarnya saya sudah tahu bagaimana mobil itu beroperasi. Mungkin matic terus dan lain-lainnya saya sudah tahu. Dan sebenarnya tidak perlu juga saya baca manual booknya saudara. Karena saya pikir saya tahu cara menjalankan mobil seperti apa. Tapi somehow saya tetap baca manual booknya saudara. Karena saya penasaran aja, saya baca-baca. Oh ternyata ada juga hal yang saya nggak tahu sebelumnya. Nah Bapak Saudara, sebelum saya memutuskan untuk beli mobil baru, saya sempat research juga untuk mobil bekas. So ketika saya cari mobil bekas, di deskripsinya itu nomor 1 pasti bilangnya masih ada manual book. Nah saya kurang tahu apakah manual book ini menambah harga atau enggak. Tetapi menjadi sesuatu yang spesial dalam mobil bekas. Lengkap gun, masih ada manual booknya. Saya pikir buat apa? Tapi mungkin ada satu value yang spesial ketika manual book itu masih ada. Berarti dalam sebuah barang, manual book itu sangat diperlukan supaya kita tahu fungsi dari benda yang kita beli. Sama-sama katakan yes. Ketika kita beli mobil, ketika kita beli motor, ada banyak hal-hal yang kita nggak tahu dan kita bisa temukan di manual book. Pertanyaannya saudara, kita adalah buatan Kristus. Efesus 2 berkata kita ini diciptakan dalam Kristus. Kita sering dengar bahwa manual booknya orang percaya adalah Alkitab. Tapi kadang-kadang banyak hambatan saudara ketika kita mau baca Alkitab. Hambatan yang pertama adalah, selanjutnya boleh di slide. Hambatan yang pertama adalah kita kadang baca Alkitab dan kita mencari tokoh-tokoh Alkitab yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau saya lagi putus cinta, saya cari di Alkitab. Kalau saya lagi galau finansial, saya cari di Alkitab. Kalau saya lagi memikirkan sesuatu, saya cari yang kira-kira persis dan cocok di Alkitab. Namun bagi saudara, terkadang sulit karena situasinya beda. Gak mungkin ketika kita stres, kita tiba-tiba bangun kapal seperti Nuh. Tiba-tiba kita stres, aduh kita nganggur nih, kita bangun tembok Yeriko dulu. Gak mungkin. Kadang-kadang situasinya berbeda. Atau ketika Daud dikejar-kejar musuh, dia sembunyi di mana saudara? Di gua. Sekarang persembunyian kita namanya apa? Healing Bapak Saudara. Anak muda sekarang healing, butuh healing. Butuh lihat yang hijau-hijau. Butuh dengar suara air. Padahal di WC juga ada air. Itu kadang-kadang hambatan kita cari yang cocok. Kadang tapi situasinya beda dengan sekarang. Yang kedua, kadang kita baca Alkitab, kita pengen panduan yang jelas dan praktis Bapak Saudara. Ada pilihan A dan B, kita berharap Alkitab bisa jawab ini A atau B, ini A atau B. Padahal Bapak Saudara, firman Tuhan jarang memberikan pilihan. Catat ini. Tapi firman Tuhan seringkali memberi prinsip kehidupan. Alkitab jarang kasih pilihan. Ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang, ke atas atau ke bawah, jarang. Tapi Tuhan bilang kasih prinsip kehidupan. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Itu prinsip-prinsip kehidupan. Nah kadang-kadang kita berharap bahwa Alkitab menjawab semua permasalahan kita. Padahal Tuhan bilang kita ini bukan robot Bapak Saudara.
yang bisa diatur oleh sebuah Alkitab. Misalnya mau ke sini, harus ke kiri, harus ke kanan, harus ke kiri, harus ke kanan. Dan Tuhan juga menciptakan orang itu unik dan berbeda. Jadi sulit bagi saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita kadang-kadang terhambat untuk kita bisa baca Alkitab? Cara kita berpikir itu terbatas. Sama-sama katakan dengan saya, terbatas. Cara pikiran kita terbatas. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya terbatas pada apa yang kita tahu dan apa yang kita alami. Hanya itu, hanya sejauh itu. Dan juga kadang-kadang pengetahuan kita itu dipengaruhi oleh keinginan kita. Kadang dipengaruhi oleh keinginan dan ketakutan kita. Kita jadi orang yang sangat emosional. Atau kita baca Alkitab, kita itu hanya menebak, oh kalau ke kiri kayaknya outcome-nya akan seperti ini. Oh kalau ke kanan outcome-nya akan seperti ini. Kita hanya menjadi permainan menebak saja. Dan juga cara kita berpikir itu jauh dengan cara Yesus berpikir. Kenapa? Kita nggak nyampe kalau kita disuruh mikir untuk doain musuh kita, Bapak Saudara. Nggak nyampe. Sebutkan namanya saja, kita sudah anti. Tadi saya baru ketemu orang. Terus orang itu pernah masalah sama teman saya dan saya mention nama teman saya. Kok udah jarang sih main sama si ini? Terus teman saya bilang apa? Aduh, tolong jangan sebut nama itu katanya. Kita sudah tidak satu visi. Hanya menyebut namanya saya susah. Otak kita gak nyampe Bapak Saudara. Bahkan firman Tuhan bilang bukan hanya kita mengasihi, tapi kita harus doakan musuh kita. Gak masuk. Cara kita berpikir itu terbatas. Maka dari itu Bapak Saudara, kita perlu bertumbuh. Katakan perlu bertumbuh. Bilang kiri kanannya, perlu bertumbuh loh. Kita perlu bertumbuh dalam pengertian atau prinsip kehidupan yang firman Tuhan berikan pada kita. Katakan amin. Kita akan masuk ke poin, ada 3 poin, kita akan belajar 3 poin hari ini, 3 poin saja. Karena itu kita perlu bertumbuh dalam prinsip kehidupan. Sebelumnya kita harus mengerti Alkitab itu berbicara tentang apa, Bapak Saudara. Alkitab itu berbicara dari apa? Dari Kejadian sampai Wahyu itu mempunyai satu benang merah yang tidak bisa dipisahkan. Jangan dikira, oh itu kan perjanjian lama, namanya aja udah lama, ya nggak usah dilihat. Kita mau bacanya perjanjian baru aja bro. Perjanjian lama, enggak. Bapak Saudara, 66 kitab yang ada di dalam handphone ataupun secara fisik kita, itu semua dibuat Tuhan, saling menyambung dan tidak melawan satu sama lainnya. Amin? Tidak melawan satu sama lainnya. Anda bisa baca, Anda bisa bandingkan saudara. Tidak ada yang melawan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Semuanya menyatakan tentang His kingdom. Katakan bersama, His kingdom. Seluruh Alkitab berbicara tentang Allah dan kerajaannya. Ada satu fakta yang cukup menyedihkan untuk kita Bapak Saudara, bahwa Alkitab selalu berbicara tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kadang kita cari solusi, cari petunjuk. Oh kata Pastor Andi, kata Pastor Alvin, kata Pastor Jimmy, kita harus baca Alkitab. Pas lagi sedih, kita putar-putar Alkitab, terus bilang amin. Oh ini ayatnya. Saya dengar itu dari pengalaman saya, banyak teman-teman saya. Gimana saya baca Alkitab ya? Katanya diputar, udah kayak ini kartu tarot Bapak Saudara ya. Diberhentiin gitu. Oh ini ayat, puji Tuhan, ayatnya cocok lagi, wah bisa gitu. Bingung juga saya jawabnya kalau gitu ya. Itu ada. Tapi Bapak Saudara, Alkitab itu berfokus pada Allah, bukan pada diri kita. Jadi kita harus ubah fokus kita pada saat kita mau baca Alkitab. Pada saat kita mau baca Alkitab, kita bukan lagi mau tahu, aduh jodoh saya siapa ya, aduh pekerjaan saya apa ya, aduh saya cita-cita apa ya. Tapi kita tanya, Tuhan maunya apa ya? Itu cara baca Alkitab paling bagus. Tuhan maunya apa ya? Alkitab selalu berfokus pada Allah dan kerajaannya. Kerajaan artinya ada raja dan ada rakyat yang dipimpin oleh raja. Next slide. Di dalam kita balik sedikit ke kisah penciptaan dalam kitab Kejadian Bapak Saudara. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia
yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan apa? Berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain. Baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Dari mulai Kejadian, Allah sudah mengindikasikan bahwa ada kerajaan di situ. Bahwa kita harus berkuasa. Manusia berkuasa atas setiap makhluk yang Tuhan ciptakan. Ayat selanjutnya, di dalam 1 Samuel 8 ayat 6 sampai yang ke-7. Pada waktu itu Israel sedang hilang arah, pengen seorang raja yang memerintah. 1 Samuel 8 ayat 6 mencatat seperti ini. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah. Karena rasanya mereka kehilangan arah kalau tidak ada raja. Sehingga mereka berteriak, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak saudara, kalau sering baca Alkitab Perjanjian Lama, apalagi dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu sering dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi banyak yang berjatuhan. Dan selalu berbicara tentang konsep kerajaan. Berbicara tentang konsep kerajaan. Kita lihat dalam Perjanjian Baru. Dalam Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dengar saudara, kalau kita bicara baca Alkitab dengan kepengennya kita, yang di highlight kuning, yang mana bagi saudara kira-kira? Melenyapkan segala penyakit, amin. Saya terima Tuhan. Dan kelemahan di antara bangsa itu, amin. Saya klaim Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit hilang. Tapi yang memberitakan Injil kerajaannya dilupain. Ngerti perbedaannya Bapak saudara? Ketika kita baca Alkitab, kalau kita datang dengan kepengennya kita, segala penyakit hilang, ekonomi bagus, jodoh satu ya, saya mau ngomong jodoh banyak gak boleh. Jodoh ada, ya jodoh ada. Tapi kalau orang yang bicara firman Tuhan dan kerajaan Tuhan, harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Ayat selanjutnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Ini setelah Yesus bangkit dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang kali Tuhan menampakkan dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Berarti Tuhan melihat bahwa ini hal yang jadi prioritas. Injil kerajaan Allah. Sekarang kita akan melihat apa itu Injil kerajaan Allah, saudara. Injil kerajaan Allah selalu berbicara kabar baik tentang datangnya Mesias. Allah yang datang, Raja yang menyelamatkan setiap umatnya, setiap kita, Raja yang memulihkan seluruh kehidupan kita. Tapi kadang kita lupa, dia juga Raja yang memerintah. Dia bukan hanya menyelamatkan, dia bukan hanya memulihkan, tapi dia memerintah. Memerintah artinya mengambil sebuah bagian dan menjadi bagiannya. Artinya ketika hati kita diperintah oleh Tuhan, hati kita menjadi milik Tuhan dan seluruh value Kristen, value Kristus ada dalam hati kita. Artinya memerintah dalam kehidupan kita. Selanjutnya dalam Wahyu, saudara, Wahyu ini kitab terakhir dan pasal terakhir dikatakan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Artinya apa, saudara? Saudara pernah dengar ada tanda 666 akan ada di dahi kita? Banyak pengertian mengenai itu. Oh, itu chip katanya. Kemarin waktu COVID ada chip. Wah, udah pada takut. Tapi tanpa sadar, Bapak saudara, pikiran kita sudah menjadi antikris. Tanpa sadar. Artinya di dahi ditaruh di dalam pikiran kita. 666 itu artinya adalah antikris.
Sekarang katanya gak boleh ditato di dahi, gak boleh ditato di mana. Tapi tanpa sadar, bukan hanya ditato, tapi melekat dalam hati kita. Dalam otak kita melekat. Spirit antikris, menolak Kristus. Disuruh baca Alkitab, males. Disuruh ikut youth night tadi, stand up generation. Gak mau. Disuruh mengampuni gak mau. Disuruh memberi gak mau. Makanya di Wahyu 22 dikatakan, namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya, nama Tuhan. Artinya pemikiran kita selalu God center. Kita selalu God center, ada di dalam dahi kita. Nah Bapak Saudara, setelah kita baca semua ini, kita mulai gak suka. Kayaknya sulit nih. Harus memikirkan kerajaan Allah dalam hidup. Kayaknya sulit. Itu terjadi karena kita tidak mau ikut rencana Tuhan Bapak Saudara. Tapi kalau orang yang mau ikut rencana Tuhan, orang yang mau mengedepankan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dia melihat sebagai sesuatu yang indah ini. Tertulis di dahi mereka. Tertulis di dahi mereka. Slide selanjutnya, poin yang pertama tadi, His Kingdom. Kita harus tahu bahwa seluruh Alkitab itu bercerita tentang Allah dan kerajaannya. Yang kedua, we have to live with His Kingdom. Kita harus hidup menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus hidup bersama kerajaan Tuhan. Artinya bukan cuma kita diampuni Bapak Saudara. Tapi ketika kita diampuni, kita pun harus menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menemukan satu definisi mengenai Injil kerajaan Allah yang cukup menarik buat saya. Boleh dilanjutkan slide-nya. Injil kerajaan Allah, ini definisi yang cukup menarik buat saya. Adalah otoritas Tuhan dan penguasaannya sudah datang ke bumi. Bukan nanti. Bukan nanti waktu Tuhan datang, baru kerajaan Allah dinyatakan. Enggak. Otoritas Tuhan dan penguasaannya sudah datang ke bumi. Artinya pada waktu Injil kerajaan Allah diberitakan, kita sedang memberitakan. Wow, this is powerful. Kita sedang memberitakan segala sesuatu di surga. Dinyatakan ke bumi pada saat itu juga. Sekarang. Saudara, what an honor. What a privilege buat saya. Menceritakan apa yang terjadi di surga kepada bumi pada saat ini juga. Sekarang. Injil kerajaan Allah. Apa yang harus kita beritakan? Apa yang harus saya nyatakan ke bumi selanjutnya? CLCC membantu kita untuk bisa menyatakan kerajaan Allah dalam bumi ini. Yaitu apa? Kita baca sama-sama Bapak Saudara ya. 1, 2, 3. Menjadi melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. CLCC membantu setiap kita untuk bisa menyatakan kerajaan Allah on earth as it is in heaven. Caranya lewat apa? Menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan. Selanjutnya, saya senang dengan doa Bapa kami. Ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan doa yang sangat simpel, tapi maknanya sangat luar biasa. Saya hanya copy beberapa yang ini kalau gak salah yang kedua atau ketiga. Dia bilang gini, may your will be done on earth as it is in heaven. Kita jangan mikir jauh-jauh Bapak Saudara. Bagaimana saya menyatakan kerajaan Allah ya? Apakah saya harus ke gereja, harus saya ikut seminar akhir zaman, saya harus ikut seminar kristologi, saya harus ikut seminar dan lain-lain. Tapi caranya gampang. Bisa gak kita bilang, your will be done over my family. Your will be done over my job. Your will be done over my life. Slide selanjutnya. Kita bisa gak bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga untuk pekerjaan saya. Tuhan, mungkin dengan hal-hal yang receh, Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga untuk komplek rumah saya. Apakah Anda membayangkan komplek rumah Anda
akan sekeos yang seperti komplek rumah tetangga ada saat ini? Tidak. Kalau sekarang tetangga kita masih benci sama kita, masih suka marah sama kita karena kelakuan-kelakuan kita, apakah Anda membayangkan di surga seperti itu? We have to bring peace on this earth, in your neighborhood. Kita bisa gak bilang, oh God, your will be done on earth as it is in heaven untuk hidup saya. Aku mau hidup dengan value-value kerajaan surga. Aku tidak mau hidup dengan value-value diriku sendiri. Nomor kedua tadi kita live with his kingdom. Yang pertama tadi his kingdom. We have to live with his kingdom. And the last, we have to think like his kingdom. Kita harus mengubah jalan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini caranya. Bagaimana saya bisa mengubah jalan pikiran kita? Yesaya 55 ayat yang ke-7. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Siapa orang jahat Bapak Saudara? Saya. Bapak Saudara juga. Kita semua orang jahat yang harus diperbaiki hidupnya. Bukan hanya diperbaiki tapi memperbaiki dan mengubah jalan pikiran kita. Selanjutnya ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Kita harus mengubah jalan pikiran kita itu seperti apa? Bapak Saudara, Yesus berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Cara supaya kita bisa berpikir sesuai dengan firman Tuhan adalah mengakui bahwa pikiran kita itu gak lebih bagus dari pikiran Tuhan. Kita harus taruh pikiran Tuhan di atas, baru pikiran kita. Bahkan sangat jauh di bawah. Karena Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Value Tuhan itu sangat tidak masuk akal Bapak Saudara. Setuju sama saya? Enggak masuk akal buat saya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, mengasihi musuh, saya disuruh mendoakan musuh. Bahkan Matius berkata kita harus miskin tapi menjadi kaya. Disuruh berkorban, disuruh melayani, disuruh ini, disuruh itu. Enggak masuk akal. Ya memang, karena Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Kadang-kadang kita ngerasa so pintar Saudara. Seperti yang tadi ada di SOG, critical thoughts. Saya bukan bilang zaman sekarang anak-anak sok pintar, enggak juga sih. Dia bilang, kok emang kenapa sih saya harus baca Alkitab? Emang Alkitab itu siapa yang buat? Kan manusia yang buat. Saya kalau dulu gitu nanya sama papa saya Bapak Saudara. Bisa tidur di luar saya 2 minggu Bapak Saudara ya. Tapi anak sekarang banyak pertanyaannya seperti itu karena dia tidak mau menundukkan pikirannya di bawah firman Tuhan. Untungnya juga di kita kok Bapak Saudara. Kita bukan berbicara tentang untungnya lah. Dan memang jalan Tuhan di atas jalan kita. Kita tidak bisa mempercayai hati kita Bapak Saudara. Keputusan-keputusan yang kita buat kadang-kadang terpengaruh dengan hal-hal yang tadi di awal saya jelaskan. Kadang-kadang terpengaruh ketakutan, kepengennya kita. Tapi kita tidak bisa mengandalkan perasaan kita untuk menemukan kehendak Tuhan. We have to count on God's words and only His words. Bapak Saudara, when we pray, we talk to God. When we read a Bible, God talk to you. Bapak Saudara mau jadi orang yang mana nih? Antagonis atau yang protagonis dalam sebuah hubungan? Dalam sebuah hubungan kalau ceweknya terus yang ngomong misalnya ya, kamu sih kurang ini, kamu sih kurang itu, kamu sih kurang ini, kurang itu. Tapi cowoknya gak pernah dikasih kesempatan untuk ngobrol, suaminya gak pernah dikasih kesempatan untuk ngobrol. Kira-kira tahan berapa lama suaminya Bapak Saudara? Gak lama saya yakin. Ketika kita datang pada Tuhan, jangan mulu terus kita ngomong sama Tuhan. Biarkan Tuhan ngobrol sama saudara, ngomong sama saudara. Lewat mana? Lewat firman Tuhan. Selanjutnya, kita gak akan pernah ngerti pikiran Tuhan Bapak Saudara. Jalanmu tak terselami
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Ada apa? Ada rancangan yang indah. Oh, yang diam aja gak tahu lagunya nih, saya lihat-lihat ya. Pasti yang lumayan ini tahu lagu itu ya. Itu bagus lagunya. Karena kalau kita mengerti pikiran Tuhan, ya Anda Tuhannya. Selanjutnya, Alkitab bisa menjawab seluruh kehidupan kita, Bapak Saudara. Because Bible is a slice of his thinking. Bible is a slice of his thinking. Kenapa slice? Perjanjian Baru mengatakan bahwa kalau semuanya dimuat di dalam Alkitab, tidak akan cukup. Tidak ada platform manapun yang cukup untuk menampung semua perkataan Tuhan. Makanya Bible is just a slice of his thinking. Selanjutnya, saudara, bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan lewat kerajaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 dalam New Living Translation dia bilang gini, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. Dengarkan saudara, into a new person by changing the way you think. Apa akibatnya? Then you will learn to know God's will for you. Di minggu pertama kita sudah belajar providential moral will. Minggu kemarin Kobuhe menyampaikan bahwa kita harus tanya kepada orang lain, advice. But this is the core kalau menurut saya. We have to change the way we think. Then you will learn to know God's will for you. Kalau kita mulai renew our mind, we will be able to discover God's will. Selanjutnya, cluenya renew your minds with His words. Then you will know God's will for you. Apa tujuan hidup saya? Ubah cara pikir kita dengan cara pikirnya Tuhan, cara pikir kerajaan Tuhan, value kerajaan Tuhan. Slide terakhir sebagai penutup. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mencari Tuhan, bertobat artinya adalah mengizinkan Tuhan untuk memerintah dalam hidup kita. Bertobat bukan hanya ketika melakukan A jadi tidak lagi melakukan K. Enggak. Tapi bertobat artinya mengizinkan Tuhan memerintah dalam hati kita. Mengizinkan memerintah dalam hati kita. Memerintah dalam hal apa? Biar prinsip-prinsip kerajaan Allah jadi prinsip kehidupan kita, saudara. Susah. Tapi ini caranya. Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita harus menjadikan prinsip kerajaan Allah dalam cara kita berpikir. Dalam tujuan hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. We have to let God take over our hearts. Biarkan prinsip-prinsip ini mewarnai seluruh kotak dalam kehidupan kita. Kotak keluarga, kotak pekerjaan, kotak apapun yang ada dalam hidup kita. Prinsip kerajaan Tuhan memerintah. Selanjutnya, waktu kita bertumbuh Bapak Saudara, waktu kita bertumbuh, kita mulai tahu value kerajaan Tuhan. Kita semakin mengerti firman dan rencana Tuhan. Dengarkan, maka mata kita akan semakin melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas panggilan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Rencana Tuhan melalui profesi kita itu apa. Dan kita juga bisa tahu berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita. Itu selama ini itu ada dan banyak dalam keluarga kita. Tapi kadang-kadang cara pikir kita yang bikin kita tidak bisa lihat ada berkat dalam keluarga kita. Cara pikir kita yang membuat, ya saya cuma kerja begini doang Pak. Gaji UMR ya puji Tuhan alhamdulillah Pak. Apalagi yang bisa saya kembangkan Pak. Pelayanan saya juga ya cuma asyir doang Pak.
cuma senyum-senyum aja Pak. Ya pelayanan saya cuma gini doang Pak, saya gak bisa ngapa-ngapain. Cara berpikir kita harus transform. Then you will know God's will for you. Slide terakhir. Yesaya 55 ayat 12-13. Kamu akan meninggalkan Babel dengan sukacita dan diantar keluar dengan selamat. Gunung dan bukit akan bergembira dan bersorak-sorai. Pohon-pohon di ladang bertepuk tangan. Pohon cemara akan menggantikan semak berduri. Artinya apa? Selalu pasti ada masalah. Pasti ada semak berduri dalam hidup kita. Pasti akan ada semak belukar dalam hidup kita. But this is His promise that pohon cemara akan menggantikan semak berduri. Akan ada tanaman bunga menggantikan semak belukar. Kita akan meninggalkan Babel, artinya perbudakan dosa. Babel dengan sukacita. Bahkan bukan hanya keluar, tapi kita diantar keluar dengan selamat. Outputnya apa? Baca yang saya highlight kuning Bapak Saudara ya. Itu terjadi dari situ ya, sampai yang hilang. 1, 2, 3. Itu terjadi sebagai tanda abadi yang tak akan hilang. Ketika kita keluar dari masalah, mengetahui rencana Tuhan. Tujuannya apa? Untuk hidup sukses. Itu saudara 3 kunci hidup sukses. Bukan. Tapi ketika kita tahu rencana Tuhan, kita lihat rencana Tuhan dan terjadi dalam hidup kita. Itu terjadi supaya Tuhan dimasyurkan sebagai tanda abadi yang tak akan hilang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Saudara. Ketika hidup kita sukses, ketika hidup kita bisa melihat rencana Tuhan dengan baik. Semua terjadi supaya nama Tuhan dimasyurkan. Ingat Bapak Saudara, seperti yang tadi saya bilang, Alkitab itu selalu berbicara tentang Allah dan dirinya. So outputnya pasti untuk Tuhan juga, bukan untuk diri kita. Bapak Saudara, sore hari ini ada yang struggling untuk bisa menyatakan kerajaan Allah dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Pak, kayaknya sulit nih kalau dalam pekerjaan saya harus menyatakan kerajaan Allah. Soalnya kerjaan saya agak tricky nih Pak, untuk saya bisa jujur, untuk saya bisa menyatakan kerajaan Allah. Pak, saya lagi struggling dalam keluarga nih, kayaknya sulit saya mengampuni orang. Sepertinya saya sulit untuk bisa mengasihi istri, mengasihi anak dengan baik. Saya percaya firman yang tadi saya baru sampaikan itu hanya jadi kata-kata kalau tidak ditambah dengan kuasa Roh Kudus Bapak Saudara. Amin. Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan nyanyi satu lagu Bapak Saudara. Lagu ini diambil dari doa Bapa Kami dengan penekanan-penekanan. Kita akan sama-sama nyanyikan ya Bapak Saudara. Bapa Kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Katakan, Bapa Kami di dalam surga. Bapa Kami di dalam surga, kuduslah nama penuh kuasa, yang penuh kuasa, sebab Engkau Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Mari sama-sama angkat tangan bagi saudara. Kita katakan datanglah, datanglah Raja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga Tuhan. Seperti di surga, cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama
Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Atas keluarga kami Tuhan. Atas pekerjaan kami Tuhan. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selalu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Kita katakan sekali lagi. Bapa kami di dalam surga. Ini seruan anak-anak-Mu Tuhan. Ucapan syukur sebab Engkau yang mulia, Engkau yang mulia, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kudus nama-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu saudara. Sebab Engkau yang mulia, Engkau yang mulia, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama. Sekali lagi terang. Datanglah kerajaan dalam keluarga kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam kuliah kami Tuhan, bahkan dalam diri kami Tuhan. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Dengan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu gak hanya hamba sampaikan untuk jemaat-Mu sore hari ini Tuhan, tapi juga untuk hamba-Mu Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa firman adalah pedang bermata dua. Hamba-Mu juga banyak belajar Tuhan dari firman ini. Intinya kami adalah orang berdosa Tuhan yang gak mampu Tuhan. Tapi kami mau mencari Tuhan selama Engkau berkenan ditemui Tuhan. Kami mau mengubah jalan pikir kami sesuai dengan kerajaan-Mu Tuhan. Maka dari itu kami boleh setiap hari berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan.
Bukan hanya waktu kami ke gereja, bukan hanya waktu kami baca Alkitab Tuhan. Tapi datanglah kerajaan-Mu pada saat kami bekerja. Datanglah kerajaan-Mu pada saat kami ada di keluarga Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu waktu kami mengerjakan tugas-tugas kuliah Tuhan. Kami gak mampu tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus, lihat setiap hati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Yang haus akan Engkau. Mereka ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi mereka sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi hamba-Mu juga Tuhan. Dan semua yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur firman ini Tuhan boleh mengingatkan kami. Sekali lagi kami minta Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami. Ketika kami pulang, kami boleh melakukan dan menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua puji, kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Saudara.